Halo YouTube, kembali lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Dan kali ini kita kembali merakit sebuah PC dengan ukuran yang kecil cuy. Dan orderannya ini datang dari salah satu subscriber kita yang berdomisili di Palu Sulawesi Tengah. Kalau kalian nonton beberapa video gue sebelumnya, gue sebenarnya udah pernah ngerakit PC dengan ukuran RTX dan bentuknya itu mirip banget kayak gini cuy. Tapi PC di belakang gue ini beda ya cuy, bukan PC yang sama. Jadi singkat cerita, si owner dari PC ini sangat terinspirasi dari video perakitan PC gua yang berukuran RTX sebelumnya. Dan gak tanggung-tanggung, dia minta dirakitkan PC dengan komponen yang hampir semuanya serupa cuy. Nah, penasaran komponen apa aja yang jadi pembeda di rakitan mini PC kita kali ini? Tonton videonya sampai habis ya cuy. Dan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti harganya berapa, performanya gimana, suhunya gimana, tonton videonya jangan di skip-skip ya cuy. Nah, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa gue mau ingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini supaya subscribe dulu channel gue, bantu gue supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini. Oke, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi, setelah melalui proses konsultasi sekitar 2 harian, akhirnya disetujui juga list komponen rakitan PC kita kali ini. Dan komponen-komponen yang kita gunakan di rakitan PC kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk prosesornya di sini kita kembali menggunakan prosesor dari Intel, yaitu i5-11400 Tray. Dengan 6 core 12 thread dan boost clock di angka 4,4 GHz, gua rasa udah cukup banget buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan untuk CPU coolernya kita kembali menggunakan dari ID Cooling, yaitu ID Cooling SE224XT yang berwarna putih. Dan di sini kita menambahkan satu extra fan berwarna putih juga dari ID Cooling. Untuk motherboardnya sendiri, di sini kita gunakan dari brand ASRock, yaitu B560M ITX AC yang sudah include Bluetooth dan tentunya Wi-Fi. Lalu untuk RAM-nya di sini kita gunakan dari Team Group, yaitu T-Create Classic 2x8GB 3200 MHz. Berikutnya untuk storage-nya. Storage-nya di sini kita gunakan satu buah SSD NVMe dari Team juga, yaitu T-Create Classic SSD NVMe 1TB. Lalu untuk menunjang sistem PC ini kita gunakan power supply dari Enermax, yaitu Revolution SFX 650W modular 80+ Gold. Berikutnya untuk casingnya sendiri, di sini kita masih menggunakan casing yang sama seperti di rakitan mini PC kita sebelumnya, yaitu Cooler Master NR200P. Karena di sini ownernya sangat menyukai bentuk casing dari Cooler Master ini. Dan di sini juga kita tambahkan 2 extra fan yang berukuran slim dari ID Cooling untuk exhaustnya. Dan untuk pemanisnya di sini kita kembali gunakan sleeve cable dari Techwear yang berwarna putih. Dan menu utama dari rakitan PC kita ini adalah VGA card dari Colorful, yaitu BILI BILI RTX 3070 OC LHR version. Dan di sini juga gue tambahkan GPU holder supaya VGA cardnya nggak miring ketika dipasang. Oke, itu aja komponen-komponen yang gue gunakan di rakitan PC kita kali ini. Dan sebelum kita masuk ke pengujian performa dan looks-nya lebih dalam, kita lihat dulu proses perakitannya. Let's go! Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
white boy. Big sound good. Big sound good. Big sound good. Big sound white boy. Big sound good. Big sound good. Big sound good. Big sound white boy. Big sound good. Big sound good. It sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Oke, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian benchmark dan juga gamingnya. Yang pertama, kita mulai dengan benchmark 3D Mark Time Spy. CPU-nya mendapatkan skor sebesar 8.276 poin dengan suhu tertinggi di 65 derajat Celcius untuk CPU-nya. Dan GPU-nya di sini mendapatkan skor sebesar 12.927 poin dengan suhu tertinggi tercatat di 78 derajat Celcius. Dan overall skor dari PC ini adalah 11.921 poin. Berikutnya kita tes CPU-nya dengan Cinebench R20, dan pada kali ini CPU-nya mendapatkan skor multicore sebesar 3.427 poin dengan suhu tertinggi tercatat di 68 derajat Celcius. Di sini kita juga melakukan pengetesan untuk kecepatan SSD yang kita gunakan, dan pada kristal Dismart tercatat speed untuk read-nya di 2,1 GB per second dan write-nya di 1,7 GB per second. Oke, kita move on ke pengetesan gamingnya. Untuk game yang pertama, seperti biasa, kita tes pada game Valorant dengan preset paling high di resolusi 1080p dan FPS-nya berada di atas 200 FPS-an rata-ratanya, dan terkadang drop ke 190-an FPS. Berikutnya kita tes memainkan PES 2021 dengan setting grafik high di resolusi 1080p, dan FPS yang dihasilkan PC ini mencapai 320-an FPS rata-ratanya. Next, kita lanjut main GTA 5 dengan setting tertinggi di resolusi 1080p, dan rata-rata FPS yang dihasilkan berada di 130 FPS-an. Berikutnya kita coba pada game Horizon Zero Dawn. Tapi di sini gue hanya menjalankan benchmarknya aja. Dengan settingan ultra di resolusi 1080p, average FPS-nya berada di 113 FPS. Lanjut kita mainkan game yang terakhir, yaitu Cyberpunk 2077 dengan preset high
Ray Tracing Ultra dan DLSS Off, rata-rata FPS-nya berada di 65 FPS-an. Lalu kita tes juga dengan preset yang sama, tapi kali ini dengan DLSS di set ke quality, rata-rata FPS-nya naik ke 85-90-an FPS. Dan berikut adalah konsumsi listrik yang dihasilkan oleh PC ini ketika bermain Cyberpunk, dan ini sudah include dengan monitor dan beberapa peripherals yang gue gunakan. Oke, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian-pengujian performa dari PC yang ada di belakang gue ini. Semoga ownernya puas dengan hasil rakitannya, dan gue berharap semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin mau ngerakit mini PC dengan budget yang serupa. Sebelum gue tutup videonya, gue mau ngasih tahu buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC di FD Channel, bisa aja langsung jangan ragu-ragu DM ke Instagram kita. Dan link Instagramnya gue sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa sebelum di DM di follow dulu ya Instagramnya. Oke, sepertinya segitu aja episode Rakit PC kita kali ini. Gua Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye bye.